Sebelum kalian mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Skero. Nah, jadi pada hari ini kita sedikit berbincang-bincang ya, dan hari ini kebetulan saya kedatangan tamu dari ya bisa dibilang sumber pemberitaan ya lah. Dari pemberitaan online dari mana bang? Poros Kalimantan. Dari Poros Kalimantan. Nah, jadi dari sumber pemberitaan online. Dan di sini kita sedikit berbincang-bincang dan jangan lupa juga buat kalian, abang ini juga punya channel teman-teman. Jadi nama channelnya apa? Adiat Husura. Adiat Husura. Nah, nanti channelnya bisa dilihat di bawah ini teman-teman. Kalau kalian suka tentang channel abangnya ini tentang sebenarnya tentang podcast sih. Tentang podcast. Tentang memberikan inspirasi dari orang lain. Nah, iya. Untuk orang lain seperti itu. Iya, memberikan inspirasi, semacam sumber informasi juga karena itu. Abang ini juga basicnya situ ya. Wartawan nih sebenarnya wartawan. Iya, itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum mulai videonya jangan lupa kalian subscribe channelnya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi kita langsung mulai aja. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Sebenarnya Skeror ini nama aslinya siapa sih? Panggilannya biasanya Kamaru. Oke, Kamaru. Ya. Memang sudah sejak kapan nih di Amuntai memang orang asli atau gimana? Di Amuntai asli, memang asli. Cuman kemarin itu lamanya tinggal di Balangan sama di Kalimantan Utara. Oh, Kaltara ya. Jadi dilahirkan memang di Amuntai, termasuk ini rumah orang tua di kota Amuntai. Tapi lama dibesarkan di tempat lain sih sebenarnya. Jadi ini kembali lagi sebenarnya kan ke Hulu Sungai Utara ke Amuntai. Iya, ini. kembali lagi nih. Itu orang tua ya dari Kaltara sama Balangan itu. Kalau di Kaltara sebenarnya rumah kakak. Rumah di sana. kakak. Iya. Jadi di sana kakak ada bisnis keluarga. Dia kemarin di sana kerja. Ya, kalau di Amuntai sudah sejak kapan kembalinya? Kalau di Amuntai kemarin waktu sekolah SMK di Amuntai. Oke, SMK-nya di sini ya. Habis itu kemarin dari Kalimantan Utara balik ke sini ya kurang lebih sekitar udah 1 tahun lah. Satu tahun balik lagi dari lulus SMK kemarin. Kerja di sana lalu balik lagi ini. Oke. Sekarang usianya berapa? Usianya 26 lah. 26. Oke. Artinya kalau ulun sekitar 28 lah. Cuman beda 2 tahun kan? Lumayan lah ya. Iya. Terus ini mungkin ya kita kembali ke pertanyaannya. Sejak kapan sih sebenarnya Kamaru atau Skeror ini terbentuk atau jadi YouTuber? Sebenarnya sih kalau dari akun nih, dari akun sebenarnya udah 2016. Cuman 2016 itu dulu cuman sekedar bikin akun yang untuk ngomentari YouTube orang. Cuman untuk nonton. Iya, cuman untuk nonton. Belum ya? ada bikin video, nggak ada belum. Nah, jadi pertama kali bikin video itu kalau nggak salah itu tahun-tahun 2019 aja. 2019. Ya, 2019. Ini kan 2020 cuma setahun ya? Iya. 2016 bikinnya akunnya. 2019 baru bikin video dan itu pun dulu bikin video cuman iseng. Oke. Dan kadang konten pertama apa tuh? Konten pertama dulu sebenarnya ada banyak. Oh, banyak. Cuman karena video-video iseng aja lalu dihapus aja. Jadi dulu awalnya sebenarnya iseng aja bikin video. Kayak paling kita kayak mancing ke hutan. Paling kita kayak jalan-jalan camping dibikin video. Bikin video seperti itu ya. Iseng diupload. Itu sudah rame lah penontonnya. Itu kalau dulu lumayan sih. Sudah lumayan. Lumayan, cuman nggak terlalu, cuman ya lumayan lah antusias orang kan. Orang-orang juga support dulu itu. Wah, menarik bang, kayaknya gitu. Karena kita dulu kalau bikin video itu, kalau saya iseng dulu di Kalimantan Utara itu kalau kita mancing nggak kayak di tempat kita kayak gini. Paling di sawah di apa enggak. Kalau di sana mancing itu di laut ya? Enggak, ke hutan, masuk hutan. Tapi masuk hutannya itu ada yang sampai 2 hari, 3 hari. Jadi yang benar-benar hutan Kalimantan gitu loh. Oh, gitu ya.
karena memang masih terjaga Ya juga, masih kan. terjaga. Jadi kadang ada gangguan-gangguan di sana. Itu sudah mengalami gangguan Iya. hal mistis ya. Iya, itu udah gangguan-gangguan itu. Jadi Oke. kayak orang itu menarik, kayak natural lah videonya. Dari situlah awal iseng upload. Itu pun dulu direkam cuma pakai kamera aja. kamera handphone. Kamera handphone aja. Oke. Iseng. Oke. Terus waktu mancing itu sudah kepikiran nggak membuat konten horor? Apa ya? Awalnya itu kontennya, maksudnya nama YouTube-nya apa? Memang Scaror atau Memang apa ya? Scaror sih sebenarnya. Nah, Scaror ini apa? Nah, Sebenarnya nama Scaror ini dibuat bukan ada artinya, oh bukan ada. tapi dibuat karena iseng. Jadi Oh. dulu itu bikin akun channel nih kan, Ya. bingung Oke. juga nih dibikin apa ya, iseng lah bikin seadanya dulu lah, yang Oke. penting akunnya jadi. Oke. Ditulislah Scaror, Heeh. cuman buat yang penting cepat jadi nih akun. Oke. Oh. Asal tulis aja. Iya benar. Sama. Ulun pertama gini bingung. Apa dari sekian banyak nama-nama, ya nama sendiri ya Nah, dibuat iya. sudah. Karena saking bingung apa nih ya yang paling perfect namanya nih ya, Oke. yang paling berkesan. Karena saking bingung ya udah isi aja lah dulu lah sembarangan. Oke. Sembarang aja jadinya ya. Ya. Jadi bukan ada nama khusus. Bukan ada sebenarnya nama dari- khusus sebenarnya. Oke. Kira kan Scaror itu kepanjangan dari serem Iya. apa gitu kan, komedi kan, Iya. biasanya kan ada istilah-istilah. Ada kepanjangan. istilahnya sebenarnya. Kalau kayak punya ulun kan, Lusura terakhir itu sebenarnya istilah aja. Oh iya. Hulu Sungai Utara. Hulu Sungai Utara. Kalau HSU kan mungkin terlalu pendek sama ya biasa kan. Tapi karena ada istilah Husura, nah Ya. lalu dipanggil Hulu Sungai Utara. Gitu. Bukan nama apalah, bukan nama daerah ya, Ya. asli daerah. Ada arti lah intinya Ya, kan. intinya ada arti sih. Heeh. Nah, waktu mancing itu kan sering diganggunya seperti apa tuh? Kalau dulu kita mancing yang namanya hutan Ya, ya, jarang hutan. dimasuki orang, Oke. jarang dipijaki manusia. Jadi kadang kalau kita mancing itu kadang yang parah nih ya, yang parah kita sering ketemu orang di hutan, tapi itu nggak ada pedesaan, nggak ada apa di sana. Ada orang, cuman nggak ada desa. Kadang ada orang sendirian lewat, kayak ada nenek-nenek lewat, kayak Oke. kita, mirip kayak kita. Oke. Heeh. Kadang di atas gunung kadang ada perempuan duduk Duduk di atas gitu. disamperin, nggak ada orangnya. Cuman dari jauh kelihatan. Dari jauh kelihatan Oh. perempuan. Itu Anda nggak takut loh? Kalau dibilang takut, kita lebih ke penasaran. Oh, sebenarnya. penasaran jadinya. Penasaran. Eh, Ada ini nih. Oke, penasaran ada apa ini? Ya, ya? ada apa? Apa ini? Didatangin, biasanya nggak ada lagi. Cuman itu orangnya. sudah tahu lah pada kalau itu adalah makhluk mungkin astral kan, disebutnya gitu, makhluk astral. Sudah Sebenarnya tahu. tahu. Mm-mm. Sebenarnya tahu. Kadang kita gangguan itu macam-macam. Kadang kalau kita bikin tenda, Oke. pasang terpal apa, itu kalau tidur ada aja gangguan. Oh. Biasanya ada teman yang kakinya disentuh Mm-mm. waktu tidur. Kadang ada yang kerasukan. Itu sudah sering kan? Udah sering, udah biasa. Kalau di Kaltara itu gimana sih? Maksudnya lebih seram di sini atau di Kaltara gitu? Kalimantan Selatan kan cuman sama nih kan Kalimantan, cuman apakah beda gitu lah? Karena dari kondisi alam, kulturnya kan. Nah, apakah ada perbedaan sendiri sih sebenarnya dengan hutan-hutan di sini? Sebenarnya kalau dari segi makhluk astralnya itu eksistensinya kurang lebih aja. Oke. Kurang lebih, cuman kalau di sana lebih ke hutannya masih lebih terjaga lah. Alami. Masih alami. Kalau di tempat kita kan udah nggak terlalu lah, perumahan udah banyak kan. Oke. Pembangunan banyak. Kalau di sana itu masih tahap pembangunan, jadi hutannya itu masih banyak banget. Oh. Jadi dari segi apa ya, dari segi lokasi aja sih sebenarnya di sana lebih hutan Islam lah. ya, lebih hutan Iya, jadinya lebih kan. hutan sifatnya. Terus kepikiran membuat konten horor itu sejak kapan? Apakah dari pengalaman mistis itu waktu mancing atau gimana? Atau memang belum ada juga kepikiran itu? Kalau saya sebenarnya memang hobi ke sana. Hobi, maksudnya hobi Memang ke lokasi gitu? memang hobi apa ya, kayak Tempatnya, penelusuran, ya, ya kayak tadi penasaran ya? kayak perihal mistis. Memang sebenarnya udah hobi di sana. Oke. Apalagi background keluarga sebenarnya memang
di sana. Pokoknya di keluarga itu hal-hal mistis itu udah kental banget di keluarga. Dari kekeluargaan ya. Dari kekeluargaan. Memang sudah terbuat dari sana kan namanya. Tadi cuman iseng saja nih. Nah, sejak kapan lebih fokus kepada yang konten ini? Sebenarnya kalau dari situ sih memang dari Kaltara dulu, karena di Kaltara dulu ada punya beberapa teman nih, beberapa teman yang juga hobi nih, suka hal mistis, suka jalan-jalan ya ke tempat angker. Jadi seperti itu, dan mereka biasanya punya kegiatan seperti penarikan, seperti mediumisasi, komunikasi dengan makhluk astral. Jadi dulu di sana sukalah nih ikut, cuman sekedar ikut aja. Oke. Nggak ikut-ikutan kayak yang penarikan, kayak paling cuma sekedar merekam nih, sekedar merekam. Nah, jadi mulai di situlah, wah ini kayaknya seru nih. Kalau sosoknya dicari, sosoknya bisa diperlihatkan. Nah, jadi awalnya di situ dulu. Kalau dari awalnya kan cuman iseng kita ke hutan, sering ngalamin gangguan, disitulah kepikir nih. Lalu kita penelusuran, cari penarikan dan lain sebagainya, disitulah mulai nih buat konten yang fokus ke horor. Oke. Itu Pian menggunakan tim atau gimana? Kalau dulu di sana memang ada tim di Kaltara. Oke. Kalau dibilang tim ya bukan tim juga sih sebenarnya, cuman kayak lebih ke sama-sama lah. Iya, artinya kan ini teman sekumpulan. Teman-teman sekumpulan gitu loh. Kalau yang memang mengelola YouTube-nya saya sendiri, edit sendiri, rekam sendiri. Tadi masih pakai HP ya? Dulu masih pakai HP. Kalau basicnya sebenarnya apa sih? Dari sekolahnya apa? Kalau sekolahnya sih sebenarnya itu jurusannya apa nih? Dulu kesehatan. Oh, kesehatan. Kesehatan. Bukan di bidang teknologi. Bukan di bidang teknologi, bukan di bidang IT. IT ya, enggak sama sekali dulu. Oh, editor kan bukan? Bukan. Justru background pendidikannya sebenarnya orang kesehatan. Kesehatan. Oke, kesehatan cuma merambah jadi paranormal jadinya. Kalau disebut scare ini apa sih? Paranormal, mistis, misteri atau apa? Bisa dibilang ke mistis sih, karena kalau dibilang ke paranormal, saya bukan backgroundnya dari orang yang terlalu memahami perihal ini kan. Istilahnya paranormal itu saya sering yang nggak enak di tempat kita nih, kalau orang dibilang paranormal atau spiritual atau dibilang orang pintar, itu menjurusnya ke dukun. Oh iya, benar-benar. Menjurusnya ke dukun. Orang pintar aslinya ke dukun. Entah itu paranormal kata orang. Saya sih lebih suka dibilang orang biasa aja sih. Cuma lebih kepada mistis. Iya, lebih kepada mengungkap hal mistis lah, seperti itu aja. Oke. Nah, kalau di Amuntai atau di Kalimantan Selatan sih yang sejenis dengan Skerot berapa YouTuber sih setahu Pian nih? Kalau di Jakarta mungkin dari Jakarta dan berbagai macam kayaknya banyak ya. Kalau dari di luar kita sih sebenarnya kayak di Jakarta itu bukan banyak lagi, udah banyak banget sebenarnya. Banyak banget sebenarnya. Kalau dari di Kalimantan siapa ya? Saya yang cuman tahu sih cuman channel Coop Stewart, cuman itu yang kemarin yang horor mereka. Kalau dari segi di Kalimantan Utara saya belum di Kalimantan Selatan sih saya belum tahu sih ada. Kayaknya cuman baru saya deh yang berani mengangkat seperti mistis yang di Kalimantan Selatan terutama ya. Oke. Sebenarnya ini konten jenis ini kenapa dipilih sih, misteri ini? Selain pengalaman mistis tadi ya, awalnya memang itu belum kepikiran kan membuat konten itu, baru jalan seperti itu. Nah, karena memang basic dari keluarga tadi atau bagaimana? Sebenarnya ya itu tadi, pertama balik ke background keluarga. Jadi background keluarga itu dari bapak saya itu memang keturunan yang pertama. Dari keturunan Candi Agung. Candi Agung Amuntai, keturunan dari sana. Background di keluarga juga memang kekentalan mistisnya itu kuat. Kuat. Jadi dari kakak-kakak saya itu sama keturunan, ada yang keturunan juga. Jadi kita kalau kayak ngumpul itu kayak yang
Ayo kita jalan-jalan yuk, Jalan-jalan gitu ya. kita uji nyali, kita lihat sosok. Jadi udah biasa lah, udah memang hobi di keluarga lah kayak gitu. Jadi kalau yang ngumpul keluarga bukannya ke tempat hiburan, misalnya kan ke Iya. wahana, ini ke tempat yang senang gitu ya. Justru ke tempat serem kita. Oh, oke. Jadi itu memang sudah sering di keluarga itu. Udah Cara sering di kumpul-kumpul. keluarga karena memang apa ya, bapak saya itu memang menjurus ke sana juga. Jadi kerjaan bapak itu selain juga PNS Oh, PNS juga ya. seorang tabib. Seorang tabib. Ya. Iya. Oh, oke. Namun bapak itu dulu kalau kayak ngobatin orang, kalau kayak bantu orang, nggak pernah masang tarif, nggak pernah masang mahar, Oke. nggak pernah minta. Pokoknya kalau udah sembuh, ngasih orang sembuh, udah balik aja. Oke. Kayak gitu aja. Jadi memang dari segi dulu dari bapak, dari segi minyak, Nah, ini kan kita ini banyak nih minyaknya. Emang dari bapaknya atau dari keluarga atau yang gimana nih? ini semua dari bapak. Jadi dia dulu kadang kalau tidur mimpi 2-3 hari datang minyak. Dari mimpi. Dari mimpi aja. Kayak dikasih orang alamat kan, ini minyak kami kasih gunanya untuk ini, pergunakan sebaik-baiknya. Nanti selang 2-3 hari pasti ada aja tuh dapat, entah itu di dalam lemari, entah itu di bawah bantal. Jadi kayak gitu. Dari Jadi mimpi dititipkan minyak. dititipkan. Oh. Kayak gitu. Terus muncul Iya. lagi nih. Makanya 2-3 hari dapat tuh minyaknya. Dan dulu itu nggak segini. Ini cuman kesisa yang apa ya, yang Iya. dibilang masih bagus lah. Oke. Kalau dulu satu lemari ini ada, pokoknya ratusan minyak itu. Satu kok, Oke. biasanya satu tas. Bapak itu punya satu tas biasanya. Selang meninggal, sebagian ada yang hilang sendiri, Oke. sebagian ada yang dibuang. Jadi dulu saya bungkus ke plastik, ikat, dibuang di Sungai Mahakam, Banjarmasin. Banjarmasin. Karena banyak yang nggak bagus nih. Disimpan di rumah aja, kadang rumah goyang, panas rumah gitu loh. Rumah beton rasa goyang nih. Oh, seperti gempa dong. Seperti gempa. Macam-macam aja gangguan. Oke. Banyak. Jadi sebagian dulu dibuang, yang tersisa cuman ini aja sih sebenarnya. Banyak. Kalau dari segi apa ya? Saudara bapak ada juga yang khusus besi. Jadi kayak beda lagi, keris-keris, kayak mandau-mandau itu datang sendiri dia. Kalau bagian bapak ini jurusannya minyak-minyak dan lebih ke pengobatan. Lebih ke pengobatan minyak. Cuman saudara lebih kepada senjata ya. Ha-ha. Senjata namanya. Heeh. Itu kalau senjata dari mana juga sih dapatnya? Kalau senjata Memang dikasih atau memang bikin dikasih juga atau- sama. Dia kayak mimpi kasih orang alamat. sama seperti Nanti tadi kan? ada orang datang yang ngantar, menghibahkan gitu loh. Oh iya. Ada Itu orang dikasih cuma-cuma kan? dikasih cuma-cuma. Oke. Karena memang ada apa ya, komunikasi antara yang kepemilikan Oke. sama khodam Ini penunggunya kan, ini loh. batinnya sudah terikat mungkin seperti itu ya. Kasih aku sama orang ini. Oh. Jadi Artinya dia memang minta disampaikan. jaga ya seperti Iya, itu. Oh. kayak gitulah. Banyak memang background keluarga. Soalnya nih saya sendiri baru juga kan ketemu dengan konten Scaror itu. Iya. Wah, ternyata beberapa kali menonton menarik. Memang belum sepenuhnya kan, semuanya Iya. belum semuanya. Karena ya orang Amuntai, terus juga satu lokasi, ya kenapa tidak aja ketemu? Iya, heeh. Memang awalnya sulit sih aja ketemu. Sibuk. Sibuknya itu maksudnya banyak job ya. Iya. Bukan job juga ya. Terus ini masih bikin konten ya? Masih Untuk- bikin konten. Cuman untuk sementara ini ya agak-agak sibukan karena juga dalam tahap bikin rumah. Oh, bikin rumah. Di Ah, mana ah. di sini di Amuntai? Dia muntai. Oke. Rumah yang ini diperbarui. Ini Rumah yang ini sih sebenarnya rumah punya orang tua. orang tua. Di sini kakak juga ada tinggal. Oke. Terus ini beda lagi nih rumahnya yang dibikin. Di Beda Rembak lagi. berarti. Oke. Kiranya nih yang di Rembak. Soalnya tadi dilihat kan masih sepi aja. Iya, masih gitu. sepi sih. Sebenarnya cuma kakak aja satu orang Di sini. di sini. Oke. Dan itu pun masih lajang. Oh. Seorang diri aja, cuman kan rasa ya kita ada lebih rezeki ya bikin lagi lah gitu loh. Oke. Benar sih. Alhamdulillah Ya. dari usaha itu Ah, untuk penonton. Oke, tadi kita kembali lagi lanjut nih. Saat membuat konten Scaror ini kan terkenal dengan mistis juga dengan penampakan yang seperti itulah. Iya. Nah,
sebenarnya ada kendala nggak sih di lapangan selama proses apa sih syuting ya? Syuting, ya. Ada kendala nggak sih di lapangan itu? Kalau di lapangan sih, kalau saya pribadi biasanya gak masalah sih, Oke. gak masalah. Terlebih lagi biasanya saya syuting seorang diri aja. Oh, Nah, seorang diri. Seorang diri aja. Dulu pernah ngajak teman syuting nih, gitu. kayak ceritanya kayak bertim gitulah. Oke. Ada yang bantu bawain kamera, bawain properti gitulah. Oke. Pernah dulu, tapi ini termasuk kendala juga nih, masuk ya? kendala. Kenapa tuh? Syuting nggak masalah. Tapi setelah syuting pulang ke rumah masing-masing, itu di rumah teman ini istrinya kerasukan, ibunya kerasukan, adiknya kerasukan. Jadi 3 orang ini perempuan ngamuk semua di rumah. Bukan Anda yang kena, tapi dari temannya gitu. Bukan, dari teman-teman nih yang kerasukan. Semua pada kena nih. Wah, kerasukan, ketawa di rumah. Artinya memang ada setelah pulang dari lokasi, memang di rumah juga bisa diganggu ya? Pasti ada diganggu, ada yang diikutin, bahkan kadang ada yang ditentangnya biasanya. Jadi kerasukan ngajak berantem nih. Oke. Kenapa berani datang ke sini? Hadapi saya gini loh. Oke. Jadi kayak ngajak berantem gitu loh. Si makhluk itu tadi yang di dalamnya kan? Iya, ngajak duel. Biasa kayak gitu. Jadi kendalanya sih paling kayak gitu aja. Kalau di kendala di lokasi sih sebenarnya ya lebih paling kayak ke binatang sih. Oh, binatang. Kayak ular. Namanya di hutan ya? Bahkan kalau di Kaltara itu kita udah nggak biasa ketemu harimau. Ketemu harimau. Ketemu apa ya biasanya kita nyebut kayak macan hitam gitu loh. Oke. Macan kumbang. Macan kumbang. Itu kita udah biasa ketemu begitu kalau di Kaltara. Kalau di Kalimantan Selatan kayaknya Udah sulit ya. sulit. Macan kumbang sebenarnya kan agak langka juga sih. Kalau kita udah biasa yang main ngumpet-ngumpet di Kaltara itu di hutan itu. Kalau macan kumbang itu asli atau mistis itu sebenarnya? Kalau macan kumbang itu dari segi hewan memang ada. Oke. Cuman dari makhluk gaib juga ada. Yang menyerupai gitu. Menyerupai. Kalau di daerah Jawa orang biasanya kan nyebut siluman harimau. Oke. Siluman harimau. Kalau kita di Kalimantan menyebutnya macan kumbang atau harimau hitam biasanya. Oke. Kayak Black Panther gitu loh. Oke. Lebih kepada seperti itu ya bentuknya ya. Oke. Tadi nih diganggu sama keluarganya, di keluarganya kan. Terus gimana tuh dari tim yang ikut tuh? Mereka berhenti ya? Ya sebagian ada juga yang berhenti karena ditegur istrinya kan. Ditegur istrinya, takut anaknya juga sakit. Dan memang biasa kalau habis kerasukan, keluarga mereka itu kemarin itu habis kerasukan 3-3-nya sakit. Pas waktu itu ya? Iya, 3-3-nya habis dikeluarin demam, besoknya sakit. Nah, jadi kayak gitu ada yang, dan juga saya juga mending milih seorang diri aja daripada ngajak orang nih. Ya, kayaknya dampaknya mungkin. Dampaknya dari orang kita nggak tahu. Entah itu takutnya sih, apalagi biasanya kalau kerasukan ini ada juga yang kadang-kadang kita nggak tahu kerasukan jalan keluar rumah lari masuk ke hutan. Jadi yang kita takutin seperti itu. Kerasukan, dia kabur gitu kan, lewat dari luar rumah, Iya. terus kabur lagi. Kabur gitu, tahu-taunya ketemu entah di pohon besar, Itu yang sulit ya. udah di pelosok bambu. Nah, jadi itu sih yang dikhawatirkannya kalau dari segi orang lain, karena kita tanggung jawab kan, lebih ke tanggung jawab. Lebih pada tanggung jawab untuk tim kita sendiri. Ya, untuk orang sendiri, orang lain yang kita ajak. Dari itu Anda sendiri lagi kan. Makanya sendiri aja lebih greget lah. Dan juga biasanya kalau ngajak orang nih, kalau ngajak teman malah justru yang gak ada eksistensi sama sekali. Jadi kita paling kayak dengar suara, kita ya dengar kayak suara-suara dari jauh kayak gitu doang. Jadi kayak orang mendekat itu sulit. Kayaknya kita sama-sama nih kan banyak hubungannya. Orang yang si makhluk ini nggak mau mungkin ya seperti itu ya. Malah sulit. Ya. Jadi dia itu sifatnya itu kalau berlawanan energi gitu loh. Oke. Energi antara energi manusia dengan makhluk gaib. Kalau kita sendiri
masih mending karena kita masih ada rasa takut, Oke. masih ada rasa khawatir. Jadi energi kita tuh masih ngedon lah gitu loh. Lebih ke energi negatif yang menang. Jadi biasanya gitu, karena energi negatif ini lebih tinggi, nah disitulah bisa timbul eksistensi. Dibanding kalau kita orang banyak kan rasa takut sudah hilang. Dari segi energi positif dari manusia ini lebih tinggi. Iya. Jadi makhluk gaib ini kalah Ya. Jadi lebih mudah sendiri. lebih mudah sendiri, Dia juga mau muncul gitu. lebih mau muncul juga dibanding orang banyak, Orang banyak malah tadi, nggak ketemu sama sekali. Sama aja kan manusia, Iya. kalau keroyokan kabur Iya, juga. kabur juga dia. Oke, ternyata pikirannya seperti itu juga kan, makhluk astral ini. Terus juga nih, kalau dari keluarga sendiri mendukung nggak nih untuk konten-konten seperti ini? Gimana? Kalau dari keluarga sendiri semua mendukung sebenarnya, apalagi memang dari segi keluarga memang semua hobi. Iya, karena hobi tadi ya. Iya, karena sehobi. Jadi kayak kita mau ke hutan sendiri, ya keluarga silakan itu aja ya gitu ya. silahkanlah. Cuek aja. Nggak pulang juga nggak apa-apa. Dia pulang juga nggak Karena apa-apa. udah biasa juga di keluarga kita seperti itu loh. Oke. Kalau nah, kita lanjut lagi nih. Kalau memanggil si makhluk astral itu sebenarnya apa sih? Tadi ada dupa, bakar, terus juga ada kemenyan seperti itu. Kalau setiap makhluk itu kan beda-beda nih. Apakah beda lagi untuk sesajen ya? Sesajen ya namanya ya. Nah, apakah beda atau sama aja sih sebenarnya? Jadi kalau saya jelaskan nih, sebenarnya Oke. seperti ini. Seperti media dupa, seperti media entah itu menyan, Oke. itu sebenarnya cuma sekedar media. Jadi sifat makhluk gaib ini sebenarnya halus. Oke. Nggak kayak kita kasar, punya fisik, Oke. punya wujud. Mereka itu sifatnya halus. Oke. Jadi sebenarnya dupa sama kemenyan ini cuma media untuk nyampain pesan sama kita lewat asapnya ini. Karena sifat mereka halus, jadi mereka cuma bisa menerima yang halus-halus seperti wangi-wangian, Oke. seperti wangi-wangian dupa, iya. Terus juga Jadi, mungkin bunga-bunga. bunga-bunga itu sebenarnya media aja. Jadi kadang orang menyampaikan entah itu memanggil, itu lewat asap dupa, asap kemenyan. Oke. Karena lewat wangi-wanginya ini tersampaikan pesan kita. Untuk Ya, mungkin dia membaca, oh di sini ada yang mencari atau Ya, memanggil. istilahnya itu kalau kita itu seperti ini. Asap dupa itu seperti handphone, seperti HP. Oke. Jadi ketika kita nyampaikan pesan, medianya itu HP. Sama dengan dupa ini, medianya itu asap itu. Lewat asap itu dia bisa menangkap pesan kita. Seperti itu. Kalau dari sesajen ini sebenarnya kurang lebih aja. Cuman makhluk halus ini sebenarnya dia nggak makan sesajennya. Cuman dia mencium aroma. Mencium mungkin tadi aroma. Ya karena itu tadi, karena sifatnya halus, karena sifatnya nggak kasar kayak kita, dia cuman sari-sarinya, wangi-wangiannya. Itu yang mereka ambil. Jadi kalau ada yang makhluk mistis, disiapkan sesajen terus hilang, kayaknya bukan makhluk mistis. Bukan makhluk itu tuh. Ada yang kelaparan. Dan juga sesajen itu sebenarnya abis ritual. Tahu ketemu sesajen abis ritual, Oke. makan aja nggak masalah, Oh, nggak apa-apa dimakan. nggak masalah. Cuman ada beda lah, ada dari segi rasa atau dari segi aromanya. Dari segi rasa dan kalau dari segi rasa sih nggak masalah sih sebenarnya, Oke. nggak ada. Cuman dari apa ya, perbedaan pasti ada. Karena memang udah ada campur tangan, Campur tangan ya, udah ada dari campur si tangan makhluk si ini makhluk. Hmm. Kayak gitu aja sih sebenarnya kalau perihal sesajen dan sebagainya itu. Ya. Terus selama pembuatan video ini makhluk mistis yang terseram apa? Kalau Kan yang macam-macam kemarin, terus ada yang pocong kemarin ada nggak? pocong ada. Terus hantu banyu gitu, kuyang ada. Lu nonton ada kuyang, Kuyang saya ada. ada. Nah, dari sekian video-video atau yang proses di lapangan itu makhluk terseram apa sih sebenarnya? Kalau dari pribadi ya, sebenarnya semua seram. Semuanya seram ya. Semuanya bikin badan tuh gemeter, gak ada rasanya lagi sebenarnya. Kadang saya itu kalau abis syuting itu di lokasi itu gak langsung pulang, Oke. duduk dulu karena nahan kaki gemetar. Kayak jalan itu kayak
Masih ketakutan juga. Rasa lutut itu rasa lemes ya? susah berdiri ya, lemas. Sebenarnya semua takut gitu loh. Takut juga sebenarnya ya, pasti manusia dong. Pasti ada rasa takut, apalagi seorang diri. Itu loh, pasti takut. Istilahnya sesakti orang pasti takut, pasti ada takut. Cuman cara menyampaikan, Orang menghadapinya ini, cara keyakinan, dari segi keyakinan orang, dari sisi spiritual orang menghadapi ketakutan ini, dari situ. Jadi dari semua makhluk tadi seram. Jujur semua seram. Jelas seram ya sih. Namanya makhluk seperti itu yang dilihat, aduh seram, bukan seperti manusia kan, ada yang macam. Cuman salah satunya apa sih? Kita ambil salah satu dari sekian banyak itu tadi. Salah satunya kalau dari segi syuting itu sebenarnya kalau menurut saya seram, cuman seramnya gak terlalu. Yang seram, tapi yang paling mengganggu yang apa sih? paling seram sebenarnya justru di rumah saya. Oh, di rumah yang ini? Justru di rumah yang ini. Aduh. Menurut saya. Ya, Jadi di rumah ini juga saya sering ada gangguan. Oke. Salah satunya yang menurut saya paling seram itu biasa ada yang ikut mandi. Oke, di kamar mandi. Di kamar mandi. Jadi sosoknya itu pocong. Pocong, kepalanya besar banget kayak jerigen gitu, besar, bengkak, busuk. Jadi dia kayak sosoknya itu kayak pakai kain segini, kayaknya kepalanya ini kebuka. Kepalanya kebuka, kepalanya ini bengkak. Jadi biasanya kalau mandi ada sosok busuk, kayak bau-bau busuk, kayak bau kulit-kulit terbakar gitu. Balik aja ke belakang. Pasti ada gitu. Saya lebih takut yang ada di rumah sih dibanding yang ada di luar. Nah, tapi sama-sama takut, cuman lebih ekstrim menurut saya yang ada di kamar mandi sih. Salah nih, bisa diganggunya juga. Harus dari sini. Kalau dari masalah cerita kalau tadi kan mungkin kita ini kan di kampung ya, sejenisnya pedesaan ya, bukan di kota besar. Kayaknya pasti ada tanggapan dari masyarakat. Pasti ada. Nah, jadi kalau dari segi orang sekitar, ya maklum kita bermasyarakat kan. Namun saya ambil dari yang baiknya dulu nih. Saya kalau dari daerah lingkungan saya, itu orang mendukung. Itu orang mendukung. Biasa orang biasa aja ya kalau di sini. Biasa aja. Kayak orang di ini nih, dicariin lokasi nih malah. Di sini Bang, ini rame Bang. Kayak coba datangi di tanahku ini, seru. Kayak lebih ke disaranin lokasi ini, malah disaranin lokasi ini. Jadi kita nggak perlu mencari, sudah ada yang nyaranin. Sudah ada yang nyaranin, gitu loh, sudah ada yang mendukung. Bahkan di sekitar tempat saya ini ada juga orang-orang yang belajar YouTube. Sekitar sini juga. Jadi pengen belajar YouTube. Tapi YouTube-nya apa sih? Nggak horor kan? Nggak horor, pokoknya kayak lebih belajar ke basic cara nge-YouTube. Jadi kayak gitulah. Jadi ya cara ada manfaatnya juga lah di sekitar saya itu. Alhamdulillah ada manfaatnya juga. Jadi kalau dari segi kota, alhamdulillah juga didukung. Dari masyarakat tadi nih, kan tadi itu dari sekitarnya. Mungkin kalau yang negatifnya. Nah, jadi kalau yang negatifnya kemarin ada beberapa orang nih yang kayak seakan-akan bisa dibilang mau menjatuhkan sih. Sebenarnya ada lah beberapa orang pokoknya, dan sebagian orang ini yang bikin miris saya nih. Yang bikin miris saya itu ada sebagian dari YouTuber Amuntai. Dari Amuntai, ada dari orang di luar Amuntai. Yang bikin miris saya tadi sih sebenarnya itu orang kita gitu loh. Satu pekerjaan. Istilahnya masih satu saudara nih, satu kota. Malah saling menjatuhkan karena cuman mau ikut viral, ikut pansos. Kan yang namanya ikut viral ada cara lain gitu loh, ada cara yang lebih baik gitu loh. Dari semua itu ada yang ngajak collab-nya, itu namanya collab ya? Kalau di kolaborasi gabungan. Ada nggak yang ngajak-ngajak? Sebenarnya sih saya kalau ada orang yang penting nggak sibuk sih, nggak masalah, saling support aja saya. Saya nggak lihat entah itu subscribernya banyak sedikit, enggak. Yang penting ada kemauan nih, mau sama-sama berkarya ke hal yang positif. Ya kenapa enggak? Pasti saya dukung dong.
Cuman kayak kemarin itu memang ada beberapa orang yang memang niatnya mau ikut naik, cuman caranya gak bagus. Istilahnya seperti itu. Kadang jadi kemarin itu saya ceritain dikit, katanya menyebarkan berita hoax katanya. Sementara saya di masyarakat, entah itu di kota Muntai, malah asik-asik aja nih. Saya kemana-mana, pusat perbelanjaan, saya mau ke pusat umum, itu orang malah kayak nyapa, jabatan tangan, foto, saling foto-foto. Oh gitu. Itu Jadi di luar malah kayak ngajak apa ya? foto bersama ngajak gitu ya? foto kayak Jadi artis itulah. dong, artis ya? Ya itulah. Sampai-sampai saya kemarin biasa kalau keluar pakai masker, pakai peci biar orang nggak kenal. Karena jujur sebenarnya malu nggak biasa kan diajak orang foto-foto nih. Nah jadi kayak gitu. Orang di luar malah asik-asik aja nih. Kan kita ini bukan di kota besar kan ya, cuman ya kalau ada artis seperti Mas Kamaru mungkin kayaknya agak agak kan, bikin masyarakat risih lah. ya. Nah jadi dari segi di masyarakat orang malah justru senang nih, gitu. justru senang, justru mendukung di mana-mana. Diajak foto, diajak bang endorse nih, Nih. bantu promoin toko saya. Oke. Ada enggak nih yang nawarin seperti Sebenarnya kalau yang nawarin banyak. Oke. Di kota kita pun banyak banget ya? sebenarnya nawarin, cuman kata saya mohon maaf saya belum kepikiran buat ngendorse, belum kepikiran. Jadi ya kayak gitu malah asik. Makanya kita kayak dari segi di pemerintahan, saya datang ke kantor ini minta informasi tentang yang berita hoax tadi, malah justru nggak ada berita hoaxnya, orang malah mendukung aja. Jadi bisa dibilang orang-orang yang ini nih mau ngejatuhin malah dibilang bikin pernyataan palsu. Oh ya. Katanya ada masyarakat resah, tapi ternyata nggak ada. Terus juga ini, seharusnya kita itu bagaimana sih menanggapi? Ini kita kembali lagi ke mahal kayak bisnis tadi ya. Bagaimana sih kita menanggapi dengan keberadaan mereka sih sebenarnya? Nah, kan gak banyak kan orang kayaknya kalau takut itu pasti ya takut. Cuman bagaimana sih menurut Anda cara kita menghadapi atau menanggapi keberadaan mereka itu? Nah, seperti itu. Mungkin ini lebih supaya edukasi di sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri sih terutama khusus dulu buat orang yang penakut. Buat orang yang penakut, coba aja di dalam hati tanamkan keyakinan kalau kita itu makhluk yang paling sempurna. Istilahnya kita itu khalifah di muka bumi, pemimpin. Sebenarnya kalau orang yang tahu derajat manusia itu loh, kita itu datang ke hutan aja, penghuni di hutan malah orang yang minggir. Kalau kita datang ke gunung, malah jin-jin yang ada di gunung yang minggir mempersilahkan kita. Seperti itu. Sewaktu itu kita ke gunung atau ke hutan pasti ada mungkin cara-cara untuk masuk ke situ ada ya? Dengan cara permisi. Dengan cara yang pasti sih kita turun dari rumah baca doa, entah itu bismillah, bertawakal, terus masuk ke tempat itu, ke tempat lain, itu. Ke tempat mereka itu kan kita permisi seperti itu ya. Itu dijamin tuh penghuninya yang minggir. Ya seperti itu. Mungkin agak kita sopan. Orang juga sopan. Yang penting kita sopan dan sebagainya. Nah itu buat yang penakut nih. Buat yang penakut, yang juga buat yang penakut ini sebenarnya khususnya buat orang muslim nih. Buat yang orang muslim yang penakut. Sebenarnya kalau saya kasih saran, entah itu kita di tempat angker atau apa, kita merasa ketakutan nih, udah merasa energi lain nih, seperti merinding apa segala macam. Saran saya baca aja auzubillah. Auzubillah, tiupin. Pasti hilang seketika. Karena kalau orang baca auzubillah sekali, itu setan yang mengganggu langsung kayak dilempar malaikat gitu loh. Auzubillah kan sebenarnya artinya dihajam. Auzubillah minasyaitonir rajim. Rajim itu sebenarnya dihajam, bukan setan yang terkutuk. Jadi kalau orang yang benar-benar lihat tuh, ada misalnya sosok nakut-nakutin, orang baca auzubillah, itu kalau orang yang lihat bakalan ada kayak api jatuh sama dia. Api yang jatuh sama jin ini langsung hilang. Dan seketika pun biasanya kayak merinding apa segala macam pasti hilang. Kayak gitu sebenarnya sih buat yang penakut. Dan juga biasanya sih ini juga khusus buat orang yang biasanya salah kaprah nih. Biasanya ada yang kayak pendaki
ada yang orang suka manjat gunung, orang masuk hutan. Sebenarnya ada beberapa kebudayaan yang salah. Bukan kebudayaan sih, kayak tata cara yang salah. Iya, tata cara. Jadi kayak gini, misalnya biasanya ada orang masuk hutan nih, orang atau entah orang pendakian, acara camping segala macam, orang makan, tapi orang malah justru yang wah tinggal nih buat datu, tinggal nih buat orang sebelah kita menghargai nih. Itu sebenarnya sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan. Kenapa tuh alasannya? Itu malah bukannya kita nggak diganggu, kita kan maunya biar nggak diganggu nih. Itu sebenarnya justru diganggu. Justru diganggu. Jadi jangan kita tawarkan seperti itu ya. Jangan kita tawarkan, atau kayak kita mau kencing. Itu nggak usah, pokoknya Datu Empat Bakame. Datu Empat Bakame itu sebenarnya salah banget. Jadi kita masuk hutan cukup baca assalamualaikum, baca bismillah, udah masuk gitu aja. Kembali kepada Allah SWT. Iya, nggak usah yang lain-lain, nggak usah kita kencing, datu, minggir datu, nggak usah. Karena begini, kalau kita makan, habis itu kita ngasih niatnya nih, udah ada niat kita nih, ini buat orang sebelah nih. Itu orang sebelah justru datang. Yang ada diganggu jadinya. Justru datang, malah orang justru wah ini asik kayaknya diganggu nih, mereka percaya kita nih. Justru diganggu. Dan itu sebenarnya dulu kalau orang yang tahu dari sisi agama, itu kebudayaan orang Nasrani, kebudayaan orang Yahudi dulu juga. Jadi orang Yahudi dulu biasa berpergian dari Mekah ke Syam, ke Yaman. Jadi ketika mereka di tengah perjalanan di lembah itu, jadi mereka sering biasa tuh kayak gitu makan. Jadi mereka taruh makanan ini buat penghuni lembah nih. Yang ada kata Rasulullah itu mereka bukannya tenang, malah diganggu, makin diganggu. Nah jadi itu kebiasaan orang dulu sebenarnya yang gak boleh kita lakuin. Gitu, justru diganggu. Dan juga saya memang benar-benar melihat secara mata kepala sendiri dulu pernah teman waktu camping kayak gitu, sediain makanan nih, wah ini buat orang gunung nih, ditaruh. Saya lihat ada sosok di samping pohon. Dia naruh ini, sosok ini mendekat, dan seketika yang di atas gunung malah rame turun. Jadi Anda melihat itu? Melihat mata batin atau gimana tuh? Secara batin, bukan secara mata. Oh, secara batin. Secara batin, itu orang rame turun dari gunung yang awalnya cuma satu nih di situ yang menghuni. Langsung rame tenda, langsung rame sampai ada yang kerasukan, malah apa. Jadi itu malah lebih dari kita, lebih kayak membuka pintu buat orang buat datang. Artinya kita mempersilahkan orang datang gitu seperti itu kan. Sama seperti ritual pemanggilan saya kayak gitu juga. Sebenarnya kita bawain sesajen, bukain gerbang gaib. Jadi gitu, malah justru yang orang datang. Sebenarnya poin dari proses video Anda ini apa sih? Poin untuk yang disampaikan ke masyarakat. Artinya kan sebenarnya lebih ada edukasinya kayaknya. Ini seperti tadi Anda menyampaikan cara kita masuk ke hutan, terus juga menanggapi mereka yang berada di sekitar kita seperti itu. Mungkin sebenarnya lebih ke edukasi juga sih. Kalau saya sih sebenarnya selain hobi, selain juga orangnya suka berkarya, saya juga di balik video saya itu ingin ada sesuatu yang bisa dipetik. Entah itu dari segi keimanan, entah itu dari segi kebudayaan yang memang melenceng lah dari sisi Islam, dari sisi agama kita. Dari situlah ada pesan-pesan menurut saya yang memang bisa diambil lah, nggak cuma sekedar yang bikin video. Nah jadi kayak gitulah, entah cuman itu kayaknya yang menanggapi ini kan beda-beda. Yang menanggapi kan beda-beda. Jadi yang namanya orang nggak suka ya wajar lah. Jangankan kita buat yang nggak bagus, yang bagus pun pasti orang ada suka sekarang. Jadi yang kayak gitu ya biasa aja lah. Ya artinya kan ada yang bisa dipetik nih dari konten ini ya, terutama seperti tadi kan. Kita ya sopan lah yang di tempat orang atau di tempat yang baru seperti itu ya mungkin ya. Kita nyambung jadi kalau selama ini bukan nominal sih yang didapat dari Skeror sebenarnya untuk apa aja sih sebenarnya? Kalau kita membicarakan masalah nominal kayaknya kurang etis sih seperti itu kan, itu privasi kayaknya ya kan. Nah, privasi ya itulah rezeki orang kan, seperti itu rezeki orang dari penghasilannya dengan
ya mungkin yang dia kerjakan seperti itu, cuman selama ini digunakan untuk apa sih sebenarnya? Nah, lebih kepada manfaatnya kemana saja? Nah kalau apa ya, gimana ya jawabnya ya? Kalau dari segi Ya menurut Pian aja sih apa ini sih yang bisa? penghasilan nih, Iya. dari segi penghasilan. Jadi sebenarnya saya ceritain dulu, saya awal YouTube sama sekali nggak ada niat kayak mau cari duit di YouTube nih, Oke. nggak ada sama sekali, bahkan ngerti aja di YouTube nggak nih. Cuma sekedar bikin video iseng, abis itu upload, udah Iya. kayak gitu aja dulu. Jadi nggak ada kayak kepikiran, wah mau cari duit nih di YouTube, uangnya banyak, nggak ada sama sekali. Bahkan saya dulu malah kayak yang cari duit di YouTube ini atau kayak sistem iklan-iklan ini malah diajarin sama kakak saya nih. Oh, Malah jadi diajarin. Ini bukan sengaja Bukan- kan untuk mengiklankan. Bukan itu. sengaja buat nyari penghasilan. Enggak, Emang sama karena sekali. tadi ya, Karena ke saya hobi. karena hobi tadi. Nah, di sana pun kakak nyaranin mending pasangin iklan, kata dia. Pasangin iklan. Lumayan lah nanti ada penghasilannya, ini bisa ngasih orang tua katanya lah. Kayak gitulah. Bisa bagi sama orang yang butuh. Kata dia kayak gitu kan. Dipikir-pikir, oh iya juga ya. Coba Kita- deh di situ. Ya, dari rezeki kita itu kita sumbangkan kembali kan. Iya, sebagian juga ada, sebagian juga dipakai buat kita Iya. pribadi. Iya. Namun jujur, saya dari pribadi di awal nggak ada niatan mau cari duit sebenarnya, nggak ada mau nyari duit. Dan dari saya pribadi pun sebenarnya saya udah punya pekerjaan, saya juga kerja. Nah ini yang kelupaan saya tadi, sebenarnya Mas Kamaru ini memiliki pekerjaan seorang itu selain YouTuber apa sih sebenarnya? Nah, jadi gitu kan. Ini kita sangkutkan Latar dengan belakang rezeki tadi ini saya sebenarnya dari kesehatan nih, ya. dari kesehatan. Namun justru saya nggak betah kerja di kesehatan. Oke. Jadi saya udah coba kerja di puskesmas, kerja di rumah sakit. Oke. Itu saya malah lebih kayak terkekang gitu loh. Oke. Terkekang. Terkekang dengan jam waktu Iya, jam kerjanya. waktu apa ribetnya dan sebagainya. Oke. Saya beranikanlah keluar. Kebetulan di Kalimantan Utara itu ada bisnis keluarga. Oke. Jadi di sana ada punya kakak toko bangunan. Mm-mm. Jadi toko bangunan di sana rame, pegawainya kurang, kakak saya nggak bisa jadi ininya, Mm-mm. jadi apa istilahnya kasirnya, Kasirnya. karena kakak saya juga PNS, Oh. kerja juga. Oke. Nah jadi nggak bisa, jadi saya lah diminta ke sana. Karena kebetulan bosan juga nih di kesehatan, ya udah keluar di sana, Oke. ya asik-asik aja. Jadi jaga toko sebenarnya memiliki Kasir tokonya. di toko bangunan keluarga. Nah jadi habis itu lama-lama bosan juga. Iya. Udah keluar lagi, balik lagi ke sini. Ke sini juga ada proyek keluarga. Oke. Jadi di sini ada lahan kita, istilahnya kayak lahan yang mau dijadiin kompleks perumahan. seperti itu ya. Juga ada apa ya istilahnya tanah-tanah kita yang mau dibeli orang dan sebagainya. Ya istilahnya kayak konsultan tanah enggak juga sih ya. Oke. Kayak lebih kayak ngurus apa ya, lahan Lahan keluarga lah. keluarga aja Lahan ya. keluarga juga ada proyek ini tadi, perumahan tadi dari tanah memang keluarga sendiri, Oke. keluarga kami gitu loh. Jadi ini bukan sengaja sebenarnya. Bukan sengaja. Untuk membuat konten seperti ini, cuma Ah. karena sudah dari turun temurun tadi kan dari Iya. keluarga Ah. sudah memiliki hal mistis seperti Dari- ini kan. Dari sisi penghasilan juga saya punya penghasilan sendiri. Iya. Sebenarnya nggak ngarepin dari sisi YouTube sih. Oke. Cuman itu ya anggap kita sebagai bonus aja lah. Oke. Kita bisa bagi-bagi sama orang nih. Oke, siap, Ya, mantap. kayak gitulah. Intinya bagi-bagi rezeki Bagi-bagi ya. lah. Iya. Iya. Nah, itu karena kalau kita kayaknya lebih fokus dengan YouTube. Apalagi ini pemula nih kan, pemula. butuh ya, setidaknya 1000 subscribe ya Ah. seperti itu. Semua ada ketentuan yang dimiliki oleh YouTube juga kan. Nah, dan juga saya mau berpesan nih sekalian Oke. buat mungkin dari kalangan pemuda-pemuda kita nih, anak muda yang ada di Kalimantan. Oke. Sebenarnya enaknya nge-YouTube nih. Enaknya nge-YouTube ini kalau sekarang nggak dilihat dari subscribernya. Jadi, gitu ya? walaupun subscribernya kecil, tapi orang yang nonton banyak nih. View-nya besar nih. Oke. Penghasilannya tetap besar. Oh, Jadi contohnya kayak punya saya nih. Kayak punya saya
dulu dari subscriber 500.000 subscriber, itu penghasilannya sama kayak penghasilan orang 2 juta subscriber. Oke, jadi nggak menentukan nih sebenarnya. Jadi sebenarnya subscriber itu nggak menentukan. Jadi nggak usah mikir, wah capek-capek bikin YouTube, tapi paling kalau subscribernya nggak rame, paling juga nggak dapat hasil atau apa. Saya sendiri ini udah nyoba nih, malah lebih dari orang yang subscribernya 2 juta. Itu kalau ngomong dari segi penghasilan ya mudah-mudahan lah memotivasi anak muda kita lah ya. Saya nggak ngomong nominalnya, cuman dari segi saya pribadi itu penghasilan sebulan cukup buat bikin rumah, cukup buat beli rumah yang kayak di kompleks perumahan itu cukup. Ya alhamdulillah. Dan juga ya semoga lah anak-anak muda kita bisa berkarya gitu loh, selain juga karya bisa untuk apa, mencukupi kebutuhan ekonomi nih. Nah jadi seperti itulah, lebih diambil ke inspirasinya lah, agar kita semua berkarya. Seperti itulah, agar agar pemuda-pemuda kita itu bisa maju nih, gak cuma jadi netizen doang, tapi juga bisa menghasilkan karya. Yang ketujuh gaming, misalnya bisa dibikin konten buat gaming. Yang suka horor buat horor juga gitu, yang suka drama, misalkan bikin film, bikin komedi atau apa. Ya, sama seperti saya, suka bincang-bincang ya, jadikan juga. Gitu. Aduh. Oke, nah dari terlepas semua itu ya, ada nggak nih kedepannya nanti selain konten horor nih, apalagi nih kan di bulan Ramadan nih, kayaknya apakah ada sudah konten yang akan disiapkan lagi nih? Nah jadi dari Ramadan ini sih kalau saya menanggapi, tahun dulu saya pernah nih bikin video, kita ngumpul kan, namanya orang mau lebaran kan, ngumpul. Jadi kita satu keluarga itu jalan-jalan ke tempat angker, malam Ramadan nih, justru yang malah nggak ada ketemu apa-apa sama sekali. Itu serius pernah kejadian tuh, eksistensi sama sekali malah nggak ketemu. Jadi memang benar ya, kalau bulan puasa, bulan Ramadan itu nggak ada. Iya memang, malah yang kita lihat, yang kita rasakan tuh, kalau biasanya hutan ini kan rame nih, sosok-sosoknya rame nih, malah di sana malah yang kayak dari segi energi positif, lebih ke kayak malaikatnya banyak nih, lebih ke pokoknya di seluruh tempat nih penuh sama malaikat. Kita nggak lihat sih, cuman dari segi rasanya itu loh, dari segi energinya itu kita udah tahu. Malah lebih ke malaikat yang banyak nih. Jadi kalau dari Ramadan ini sih saya lebih bikin konten juga. Kemarin sudah ada disiapin sebenarnya. Jadi ada penelusuran sebenarnya. Namun belum saya upload, belum saya edit. Nanti rencana buat bulan puasa lah diupload, biar ada hiburan, entah itu malam Ramadan. Ada, dan juga saya rencana memang mau bikin konten ya untuk mengisi Ramadan lah, entah itu nanti nge-vlog, entah itu nanti jalan-jalan ke pelosok kita kayak podcast cerita-cerita horor kan, dengan tokoh-tokoh, entah itu tokoh adat dan lain sebagainya. Ya seperti itu sih rencananya. Bisa ditunggu tuh selanjutnya dari Scaror kan. Untuk kontennya mungkin sama aja kan, misteri juga, tapi lebih kepada dengan perbincangan. Luar biasa. Oke, mungkin itu saja dari kita sampai di sini.